wakasan yang ngilir sampun nike mahalia ciata satwike. Saat naga raja itu, raja dari naga yang turun dari puncak gunung itu sadar pada dirinya setelah ia tertaut oleh semadi dari Pangeran Sutasoma dan tumbuh jiwa dan kebijaksanaan darinya. Harap subakti arya gajen deramuka lengi kadar memurtika gajwa terasi agramatulak Domodohakan isang nerapat maja siarate kiasang humiuripi kita sakala wisya sepandita. Kemudian naga raja itu hendak mengaturkan sembah kepada Gajah Waktra. Namun sikap dari Gajah Waktra ketika itu adalah berkata kepada si Raja Naga bahwa bukan dirinya lah yang menyebabkan ia tersadar dan menumbuhkan jiwa kebijaksanaannya, melainkan beliau sang Pangeran Sutasoma. Ya tinut niyan peronat bakti ria suku jin murti sadar gajawak terhar sajamihat milu musapil buni jang nirah karuhun mahar sifat mastuti ria sirat kap niosantika kawangan tumon rika mahat mionir tuhu abad ring jagat. Kemudian naga raja itu mengaturkan sembah di hadapan kaki dari Pangeran Sutasoma dan langkahnya itu diikuti oleh sang Gajah Waktra. Terlebih lagi para jajaran pendeta yang mengiringi langkah beliau pada saat itu sangat kagum dan memuji kebesaran dari Pangeran Sutasoma. Wiwaksite akilaku sang nerapo suta wawasan kata kena. Mengenai keutamaan Pangeran Sutasoma seperti itu tidak diceritakan lebih lanjut. Sekarang diceritakan lagi mengenai lanjutan perjalanan dari Pangeran Sutasoma. Tekaring jurang mayu ke parawat kayu kisak nirantara pangi ke awilat lumalayeng kawan amohar sangu abing ukir Mat pedang ritekani ngelimut amadem tiak senani ngarawi
Kemudian perjalanan beliau dilanjutkan dan tiba di jurang dari sebuah pegunungan yang bernama Gunung Mayuka, dan di sana terdapat hutan yang sangat lebat sekali hingga sangat sulit melangkah masuk ke dalam hutan itu. Terlebih lagi sinar matahari dihalangi oleh tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan yang sangat tumbuh dengan lebat sekali di hutan itu. Gunung buta semu mahasura katemu rima diani ngewana. Ada sebuah perumpamaan mengenai gunung itu yang dilihat karena sangat rimbunnya pepohonan hingga sinar matahari itu tidak dapat menyinari wilayah itu dengan bagus karena hutannya yang sangat lebat. Dan gunung itu diumpamakan dalam bagian ini bagaikan seperti seorang raksasa yang sangat besar sekali. Matutu halawa masyong kepuh aruhurangan tiring geger. Dengan mulutnya yang seolah-olah gua yang ada di gunung itu bagaikan mulut dari raksasa itu, dan taringnya adalah pohon kepuh yang sangat besar sekali, tumbuhnya ke atas di pinggiran gua itu bagaikan taring yang menghiasi mulut dari seorang raksasa. Matutu liyo boskar sila putih kalangan ning gunung midar. Masawit lateg ngangurambat di parangan ikang mahagiri. Matanya yang bagaikan matahari adalah batuan putih yang tersebar di pegunungan itu, dan sawit atau untayan benang yang menghiasi tubuh sejenis kalung dan lain sebagainya itu adalah tumbuhan merambat yang tumbuh di wilayah pegunungan yang terdapat gua dan jurang-jurang tersebut. Badaman yamegeri luhur lungayan ike kuang pelu sahabayu bajer kumusuh kadilakun nikeru der genggalak. Wekasan mirir-mirirakeun kusumete kirijeng nerepat maju kadia sembahkan yotumotang ngiring kadia gajen derwak terye. Kemudian di sana terdapat awan yang menghiasi di langit-langit pegunungan itu bagaikan senjata pedangnya, dan gemuruh yang terdengar dalam hutan itu bagaikan langkah kaki seorang raksasa yang sangat besar sekali. Namun ketika Pangeran Sutosomo hadir, hutan di pegunungan itu menyambut dengan bunga-bunga yang berjatuhan yang bagaikan berbakti di depan kaki dari Pangeran Sutosomo mengikuti langkah dari Gajah Waktra. Ya tepian ya sumber rumijel mesot asemur iris niu
keanginan anu satur ajari sami panik wa kumijil saking gua maharap mamukti riwakan ya dinamaki kemepu keasihan. Nah, ma kedol manangis akyun umur ya gupe katindikan. Kemudian tidak lama lagi di tempat itu ada sebuah sumber mata air yang menyembur tinggi bagaikan hujan yang ditiup oleh angin. Kemudian di sana terlihat keluar seekor macan, raja hutan seperti itu, dan macan itu nampak hendak memangsa anaknya sendiri. Dalam kondisi itu dengan terlihat sangat kasihan sekali, macan itu harus memangsa anaknya sendiri, dan anak dari macan itu tentu menangis meraung-raung dan tidak dapat bergerak karena tubuhnya ditahan oleh ibunya. Nrapa puteratan dulumikat sira tumuluya sabdawak patu mragana tehe bibi khus juga akhil ayo mangkane. Kemudian Pangeran Sutosomo melihat kejadian itu, kemudian beliau berkata dan menghentikan tindakan dari ibu seekor macan itu. Wahai ibu atau bibi, karena kata bibi ini bisa diartikan menjadi berarti ibu dalam bahasa Jawa kuno, dan kemungkinan sekali bahwa apabila benar ajaran Buddha ini menganggap bahwa semua yang terlahir di dunia ini, bahkan dunia ini adalah seorang ibu, mungkin di Kakawin Sutosomo ini menganggap bahwa ibu dari seekor macan itu pun disebut ibu oleh Pangeran Sutosomo. Namun Titiang belum mengetahui sumber pasti ajaran Buddha demikian yang menyebutkan bahwa semua yang ada di dunia, semua makhluk, semua binatang termasuk binatang buas sekalipun dan binatang yang paling menjijikkan sekalipun itu adalah ibu, karena diyakini dalam reinkarnasi sebelumnya di ribuan bahkan jutaan kali kelahiran sebelumnya kita pun sempat terlahir dari berbagai makhluk seperti itu. Apakah dengan pengertian ini Sutosomo menyebut kata bibi atau ibu kepada ibu macan itu, atau bagaimana? Apakah ini ada sumber tertulisnya dalam ajaran Buddha, atau ini hanyalah sebuah pengertian yang berkembang lebih lanjut di kemudian hari hingga sekarang? Kita juga belum mengetahui pasti hal itu. Yang jelas pada saat kejadian itu dalam cerita ini Sutosomo menghentikan langkah dari ibu seekor macan yang ingin menerkam anaknya sendiri. Non Allah kapanika karwa teka pilaku sang marga dipe kasuhar sekuati kete papanika yo pawarahning agama. Pangeran Sutosomo menghentikan perilaku atau hal yang dilaksanakan oleh ibu seekor macan itu sebab dalam sebuah ajaran agama itu adalah sebuah dosa yang sangat besar sekali menerkam anaknya sendiri. Lawan teye kahana dharma wacana Sutekir yang jagat
Telaga diku apa surayatnya jana yasa kasor tekap nika apa yang nawanang gumawayang karya sagunani yang atmajo tamu Haruhun kasang kalan ikang bapo bibi lepas nirat maje. Kemudian Pangeran Sutosomo mengatakan bahwa dalam sebuah ajaran Dharma, kesalahan yang akan dilakukan oleh ibu seekor macan ini sangat besar sekali, bahkan melebihi kesalahan dari seorang anak yang melawan ayahnya sendiri atau seorang murid yang melawan gurunya sendiri. Ibu yang menerkam anaknya ini bisa justru dapat menyingkirkan usaha untuk terbebas dari segala kemalangan atau ikatan atau bahkan kecerobohan yang terlahir dari karma buruk di dunia ini. Dosa yang akan dilaksanakan oleh ibu dari seekor macan ini disebutkan oleh Pangeran Sutosomo tidak bisa ditolong apabila itu terjadi. Itian awas nerapa putaran muhutir keang merga dipe merga sing ayat no sumahuri wacanan nirsang nerpat maju. Demikianlah kata Pangeran Sutosomo mendekati induk macan itu. Namun perkataan beliau dijawab oleh induk macan yang hendak menerkam anaknya sendiri. Berwahike yang ulun nariguna dosane ngucapaken teyogiana ngingate kieu moga kahawan lapa karanane ing sekat maju. Aku tahu terhadap dosa itu, wahai engkau yang memberitahukanku. Dosa yang sangat besar sekali, namun aku tertaut oleh rasa lapar yang sangat sekali. Itulah yang menyebabkan aku hendak menerkam anakku sendiri. Demikianlah jawaban dari ibu seekor macan itu. Akhirnya ngewangi kita nakana kawenang iking meregyang wana Pramukang kenas kapi lutung wijung ika samodur bala alayu nguni weh tesang tapa kawas giri-giri nikamur tining ulun karanang kuyon suta subuh janari pamata keng hilalap. Semua yang ada di hutan ini takut padaku. Adapun kera, kemudian kijang, semua satwa dan bahkan pertapa yang ada di hutan ini sangat takut melihat diriku. Dengan demikian tidak ada yang aku makan lain lagi kecuali anakku sendiri. Subawak niamang kanrika nerapa suta sakluh nirantara Silidir aku kaharap nirmatalang jiwa saksana dadahan niatan suang lamun mahurip pewekani merga adipu
Paramarta dharma ngusireun karunia rilaraning nirasaraya. Dan pada saat itu Pangeran Sutosomo menasehati macan yang hendak menerkam anaknya. Kemudian beliau menyerahkan dirinya. Pangeran Sutosomo berkata bahwa jika demikian lebih baik dirinya saja yang diterkam dan dimakan oleh ibu seekor macan itu. Pangeran Sutosomo pada saat ini mempraktekkan suatu ajaran yang sangat tinggi sekali dalam ajaran Buddha, yaitu walaupun harus mengorbankan tubuh dan raga sendiri pun untuk keselamatan dan untuk kepentingan hal lain yang dapat menyelamatkan dunia, itu adalah sebuah keikhlasan yang sangat utama, adalah sebuah ajaran yang sangat utama.